Kendaraan setiap hari memunculkan serangkaian masalah setiap hari. Mulai dari kemacetan, kecelakaan lalu lintas, hingga urusan perparkiran. Parkir liar merajalela. Derek dan sanksi tilang jadi solusinya. Dan bututnya protes dan tak terima dilayangkan para korbannya. Penelusuran tim liputan Rian Fernando dan Sabtaji berikut ini akan mengurai benang kusut kasus ini. Ini dia pemirsa. Bapak lihat, lihat, ulah bapak saya balas SMS, bukan parkir saya. Ulah bapak sendiri. Enggak. Ulah bapak sendiri, bapak yang ngegas. Saya bukan parkir, saya balas SMS. Emang saya kalau balas SMS nggak bisa? Saya harus jalan. Bukannya saya nggak ikutin aturan. Saya bukannya parkir. Saya cuma balas SMS 5 detik. Penolakan, perlawanan, protes. Luapan emosi seperti ini hampir selalu terjadi pada setiap razia pelanggaran parkir yang dilakukan petugas gabungan dan dinas perhubungan. Amukan pengemudi taksi online ini meluap karena dirinya dianggap melanggar aturan parkir karena berhenti di pinggir jalan untuk membalas pesan singkat. Tidak ambil pusing, petugas tetap menderek paksa mobilnya hingga sang pengemudi nekat ikut menaiki besi pengait mobil derek yang menyeret kendaraannya. Begitu juga yang terjadi di Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Aksi protes dan perlawanan datang dari pengemudi taksi yang menolak diderek petugas saat terjaring parkir liar. Aksi berebut kunci hingga penghadangan mobil derek pun terjadi antara petugas dan sang sopir. Namun lagi-lagi, petugas tetap bersikeras menderek mobil yang dianggap melanggar. Tidak hanya di Jakarta, adu mulut hingga berakhir dengan baku pukul juga terjadi antara seorang juru parkir dan petugas karena tidak terima atas digelarnya razia kendaraan yang dianggap melanggar aturan parkir. Ya, gelombang razia menjadi agenda rutin Dinas Perhubungan dan dilakukan untuk menekan angka parkir liar di sejumlah kota besar terutama Jakarta. Setiap hari rata-rata ada 100 kendaraan roda 4 yang diderek lantaran parkir sembarangan. Sanksi derek pun sudah diberlakukan sejak tahun 2012 silam. Namun, tak terlihat tanda-tanda tren penurunan pelanggaran parkir. Hingga bulan Maret tahun ini saja, setidaknya sudah ada 7.000 kendaraan yang diderek oleh petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Razia parkir liar hari demi hari terus dilakukan. Dan dari hari ke hari itu pula lah masih begitu banyak ditemukan pelanggaran karena ketidaktaatan dalam parkir. Di wilayah Jalan Sabang ini adalah salah satu wilayah di ibu kota DKI Jakarta yang bisa dikatakan cukup teratur karena sudah ada rambu-rambunya untuk parkir dan juga sudah ada parkir meter yang mengatur. Tetapi kondisi ini bisa dikatakan hanya sedikit saja berbanding terbalik dengan sebagian besar wilayah yang ada di ibu kota DKI Jakarta. Tidak hanya bisa melayangkan protes, ada juga warga yang tidak terima terkena derek dan membawa kasusnya ke ranah hukum. Adalah Mulyadi yang menggugat Dinas Perhubungan pasca mobilnya diderek di depan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 2015 silam. Pria yang bekerja sebagai pengacara ini tidak terima karena ia tidak mendapatkan berita acara penderekan dan adanya aturan waktu tunggu hingga 15 menit yang menjadi dasar gugatannya mengacu pada Perda nomor 5 tentang transportasi tahun 2012. Di pengadilan dia sampaikan kok dia belum pernah ngasih pemberitahuan. Ada jawabannya di gugatan. Jadi hakim udah pasti ini orang nggak ngasih pemberitahuan, gitu kan? Nggak ada. Kita cek juga nggak ada. Kita udah cek beberapa saat setelah penderekan itu kita udah cek. Hasilnya, di akhir 2018, gugatan Mulyadi dimenangkan Mahkamah Agung dan Dinas Perhubungan dinyatakan wajib membayar denda sebesar 186 juta rupiah dan harus segera mengembalikan mobil setelah kasus ini berjalan selama 3 tahun. Namun nyatanya, hingga kini Pemprov DKI Jakarta tidak kunjung membayarkan denda yang menjadi hak Mulyadi. Sampai sekarang belum. Kita tunggu itikat baik dari pemerintah. Itu untuk melaksanakan secara sukarela. Kalau enggak ya kita eksekusi. Eksekusi seperti apa? Kita ajukan permohonan eksekusi ke pihak pengadilan terkait dengan perintah mengembalikan kendaraan dan perintah ganti kerugian. Sampai sekarang belum ada. Jadi statementnya nggak ada isinya sama sekali. Nggak ada isinya. Statement Pak Anies sampai sekarang nggak ada realisasinya buat kita. Dinas Perhubungan DKI pun tidak menampik adanya kekeliruan anggotanya saat kejadian penderekan mobil Mulyadi.
Salah satu kesalahan itu adalah tidak memberikan berita acara penderekan mobil Mulyadi. Sementara masalah pembayaran denda yang kini terkatung-katung, Dinas Perhubungan masih menanti instruksi dari Gubernur dan Sekda DKI Jakarta. Ya, namanya ya mungkin ini kan kasuistis ya Pak. Dari beberapa kali kita melakukan kegiatan pemindahan kendaraan dengan cara derek, ya tentu saja 1001 Pak. Pasti ada yang hal seperti ini. Ya, kalaupun beliau menyampaikan hal-hal yang sesuai dengan mekanisme jalur hukum, kami pun sebagai instansi pemerintah, kami terbuka apabila ada sebuah masukan-masukan atau yang mengarah kritikan-kritikan. Tidak bisa ditampik, penderekan nyatanya mendatangkan pemasukan retribusi yang cukup besar bagi Pemprov DKI Jakarta. Sejak awal Januari hingga Maret 2019 saja, Pemprov telah menerima 3,6 miliar lebih dari penderekan kendaraan roda 4 saja. Lalu, seperti apa mekanisme penderekan yang benar? Tim redaksi mengikuti aktivitas Dinas Perhubungan yang bergerak menyisir kawasan Jakarta Pusat dan Barat yang menjadi langganan parkir liar kendaraan roda 4. Lagi-lagi, adu mulut terjadi. Kecuali kalau ini mati, ini kan nggak mati mesin itu. Ya kalau penuh gimana? Dia mau muat kak? Saya mau muat, ya. Tapi hidupnya pakai ini, kita bayar. Ya saya kan nggak parkir, mesin hidup dari tadi. Berhenti juga mobil hidup, mau muat ke dalam. Gini Pak, dalam peraturan itu yang namanya berhenti Nggak berhenti, mesin dalam keadaan hidup. Ini tanya, ini ibu ini mediat. Gua pola Pak, Bapak tenang dulu Pak. Tetap tidak terima, sang pengemudi truk nekat berupaya kabur dengan melawan arus. Namun, aksinya terhenti lantaran bak mobil kendaraannya menabrak pembatas jalan. Surat tilang pun dihadiahkan kepadanya. Mengacu pada Perda nomor 5 tahun 2014 tentang transportasi, ini tidak ada waktu tunggu selama 15 menit untuk Dinas Perhubungan untuk menderek kendaraan yang melanggar rambu-rambu lalu lintas. Salah satunya adalah rambu larangan parkir. Sudah ada rambu larangan parkir di sekitar wilayah ini, tapi masih ada sejumlah kendaraan yang berhenti dan memarkirkan kendaraannya langsung ditarik. Ini juga salah satunya, ini sedang mengangkut semen. Ini langsung dibawa, tapi angkutannya terlebih dahulu dikeluarkan. Nantinya ini kendaraan-kendaraan ini akan dibawa ke IRT untuk melakukan pembayaran retribusi sebesar Rp500.000. Sebagian besar warga korban derek mengeluhkan minimnya informasi tentang larangan parkir di bahu jalan, sanksi denda Rp500.000 yang bisa terus bertambah, dan kekhawatiran akan rusaknya kendaraan mereka. Raja Wali kalau ada rambu seperti ini pasti nggak ada yang parkir. Tapi kalau nggak ada rambu ini namanya kita dijebak. Saya bukan orang Raja Wali, saya tinggalnya di Pondok Gede, jadi kita nggak tahu di situ. Memang perdanya ada. Sebelumnya kan tertulis ada Perda nomor 5 tahun 2014. Bapak tahu nggak isi perdanya itu apa? Nggak tahu. Baru tadi dijelasin dan saya cek di Google, oh ternyata nggak boleh parkir yang tidak ada. Jadi boleh parkir kalau ada lambang P-nya. Nah ini kan nggak umum ya, orang nggak tahu. Belum tahu. Tahu nggak Pak pasal tentang penderekan itu sendiri? Saya belum tahu. Kalau belum jelasin aja Pak. Berarti memang belum pernah diinfokan sebelumnya? Belum pernah diinfokan sama sekali. Nggak pernah dengar ini. Kalau misalnya didedarin ya betul dengerin semua. Mengacu pada Peraturan Transportasi Pasal 5 tahun 2014 tentang transportasi, standar operasional penderekan telah diatur dengan jelas. Hingga saat ini ada 763 titik parkir yang menggunakan ruang jalan di Jakarta. Letaknya diatur dalam Pergub 188 tahun 2016 tentang tempat parkir umum yang langsung dikelola oleh Pemda. Satu lagi masalah bias informasi di masyarakat terkait waktu tunggu 15 menit yang hanya berlaku bagi kendaraan yang parkir di tempat parkir pinggir jalan dan melebihi waktu yang telah dibayarkan melalui perangkat parkir meter. Limit waktu 15 menit. Yang mana ada petugas-petugas parkir yang memang mengetahui pemilik mobil, yang mengetahui mobil itu masuk sudah berapa lama. Nah, bisa dikatakan dia mengetahui secara pasti waktunya 15 menit. Tapi kalau yang secara umum dilakukan, yang terdapat di dalam Perda 5/2014 itu tidak bunyi ketentuan 15 menit.
Hanya bunyi yang mana kendaraan menggunakan ruang milik jalan, kendaraan tersebut berparkir pada fasilitas pedestrian jalan, nah, itu dapat dikenakan penindakan dengan cara penderakan. Yang dimaksud menunggu 15 menit seperti apa, yang dimaksud melanggar parkir di badan jalan seperti apa, itu diperjelas. Karena di Perda kan ketentuannya sangat umum ya, tidak detail gitu. Nanti detail pasal pelaksanaan dari Perda itu kan ada Pergub, peraturan gubernur untuk melaksanakan perdanya gitu loh. Jadi dibuat saja Pergubnya, kalaupun tidak mau merubah. Namun, akar permasalahan sebenarnya adalah mendesaknya solusi dari pemerintah untuk menyediakan lahan parkir resmi yang mencukupi. Mengingat angka pertumbuhan kendaraan terutama di kota besar yang tak seimbang dengan ketersediaan lahan parkir. Saat ini jumlah ruas parkir di dalam gedung yang dikelola Pemda ada 322 lokasi. Mulai dari terminal, kantor Pemda, hingga fasum-fasos dan sejumlah kantung parkir. Namun jumlah ini masih amat kurang. Mengingat jumlah kendaraan baik motor maupun mobil di Jakarta mencapai 17,5 juta unit. Jadi itu kondisinya. Kalau seluruh jalan Jakarta ditutup dengan jadikan tempat parkir, badan jalan masih kurang. Ya, kalau diperbolehkan semuanya itu masih kurang. Seluruh ruas jalan di Jakarta kalau diperbolehkan parkir di badan jalan itu masih kurang. Kenapa? Pertumbuhannya gila. Kendaraan bermotor pribadi itu pertumbuhannya ya 15%. Parkir liar bisa jadi adalah akibat terbatasnya lahan parkir di pusat aktivitas warga, seperti rumah sakit, sekolah, pusat perniagaan, serta perkantoran. Was-was juga sih. Kita juga pengen terdekat dengan lokasi kita tuju, tapi nggak tersedia. Jadi ya seadanya aja sih harus dicari tempatnya gitu. Ya memang sih satu sisi lain kadang karena parkirnya terbatas atau kitanya buru-buru kita langsung parkir aja terus langsung ngelakuin aktivitas kita itu sih. Ya was-was pastinya kan, selain dendanya besar juga kan, itu sih. Maka bila ditilik lebih dalam, derek hanyalah solusi sementara kurangnya lahan parkir dan semerawutnya transportasi ibu kota. Sinergi pun dibutuhkan di sini. Pemerintah dengan penyediaan lahan parkir resmi yang mencukupi, serta warga yang patuh menaati peraturan dan mulai beralih menggunakan transportasi umum untuk mengurangi kerumitan masalah perparkiran. Jan Fernando, Sabtaji, Jakarta.